Ternyata Tahomaru kembali mendatangi kelompok Yakimaru, di mana pemuda itu berniat mengucapkan terima kasih sekaligus menanyakan nama Yakimaru dan Dororo. Melihat adanya sebuah peluang emas tentu membuat Dororo tidak menyia-nyiakan hal tersebut, di mana ia meminta imbalan kepada kelompok Taho and the Gang. Lantas Taho pun menyuruh Mitsu mengambil beberapa kambing emas sambil memperhatikan Yakimaru. Dororo yang sadar akan hal itu tentu saja tanpa beban mengatakan kalau kakaknya ini tidak bisa melihat. Sontak saja, Taho and the Gang pun terkejut sambil membayangkan akan betapa mengerikannya Yakimaru kalau dia bisa melihat. Tidak ingin berlama-lama lagi, Dororo pun mengajak Yakimaru buat pergi dari tempat tersebut. Tapi sebelum itu, ia menanyakan arah desa Tanah Diego. Dari namanya saja kita bisa tahu kalau kawasan itu milik siapa. Setibanya di kawasan yang dimaksud Taho sebagai tanah milik Diego, Dororo sangat terlihat gembira ketika menyaksikan banyaknya orang-orang yang berlalu lalang dengan bebas tanpa adanya kesedihan sama sekali. Namun, tidak keduanya sadari kalau kemunculan mereka di tanah ini membuat salah seorang yang memiliki gangguan mental merasakan ketakutan seolah-olah melihat seorang iblis. Dengan kepingan emas yang didapat dari Taho, Dororo mengajak Yakimaru buat melihat sebuah pertunjukan yang menceritakan perjuangan Diego mengalahkan para iblis dan membebaskan tanah ini dari bencana alam dan merubahnya menjadi wilayah yang makmur. Di saat asik menonton penglihatan Dororo tidak sengaja melihat keberadaan sang Aki Usep sehingga membuat keduanya berakhir mencari tempat lain buat berbicara. Dororo menceritakan betapa tragisnya Mio dan anak-anak yang mereka jumpai waktu itu dibantai oleh para samurai. Setelah itu, Ki Usep pun menjelaskan alasannya ke tempat ini dikarenakan ia merasa bahwa ada yang aneh dengan tempat ini. Dirinya berniat mendatangi sebuah kuil yang menjadi kuburan para iblis korban Diego. Segera setelah mengatakan itu, Ki Usep pun berpamitan buat pergi namun ia sempat menyadari kalau Yakimaru pernah membunuh manusia. Selepas pertemuannya dengan Abah Usep lantas, Dororo pun kembali ke dalam desa, berniat bermain-main sebentar sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke desa selanjutnya. Akan tetapi, pergerakannya harus terhenti disebabkan Yakimaru yang tertarik dengan percakapan dua orang yang membahas Banmon. Sementara itu, di sisi lain, kedua pengawal pribadi Taho melaporkan pertemuan mereka dengan Yakimaru. Keduanya menjelaskan semua yang berkaitan dengan pemuda itu dari postur tubuh sampai alasan dari Yakimaru melakukan perjalanan. Dan tentu saja hal itu berhasil membuat Diego terkejut, tak terkecuali ibu Tahomaru yang berdiri tak jauh dari sana. Seolah yakin kalau pemuda yang diceritakan kedua bawahannya adalah putra mereka yang telah dijadikan tumbal. Sementara orang yang dibicarakan telah sampai di benteng kayu yang menjadi pembatas dua wilayah, Tanah Diego dan klan Asakura. Kedua penghuni wilayah itu sering memanggilnya Banmon. Benteng atau Banmon adalah saksi bisu pecahnya perang besar yang terjadi di wilayah tersebut. Bahkan saking chaosnya waktu itu, sebuah kampung yang berada tidak jauh dari sana harus hancur bersama penduduknya disebabkan terkena imbas peperangan. Tapi setelah perang itu berakhir, bukan berarti kedua belah pihak telah damai, di mana keduanya masih saja sesekali bersih tegang. Namun beberapa tahun belakangan ini, kedua kubu tidak pernah lagi mengobarkan perang dikarenakan keduanya takut akan makhluk penghuni benteng Banmon. Kepercayaan semua orang ternyata mampu dikonfirmasi oleh Yakimaru di mana pemuda itu menyadari kalau memang benar kalau kawasan ini sering menjadi tempat munculnya Shinki. Ketika Yakimaru dan Dororo tengah fokus memperhatikan tembok tersebut, keduanya harus dikejutkan oleh kedatangan seorang bocah yang mengatakan kalau di balik tembok ini sangatlah berbahaya. Bisa diartikan jika mereka pergi ke balik benteng Banmon, sama saja menemui kematian. Itu disebabkan para anggota klan Asakura selalu mengintai dari balik semak-semak dan tak segan-segan menghabisi orang dari tanah Diego. Bocah yang bernama Sukeru itu menceritakan kalau dirinya berasal dari perkampungan yang terletak tidak jauh dari benteng Banmon. Alasan dirinya bisa berada di wilayah ini dikarenakan perang. Ia kerap kali mendatangi benteng ini guna mencari cara agar masuk ke wilayah klan Asakura tanpa diketahui oleh para penjaga. Namun sayangnya, Suke selalu kembali tanpa menemukan cara sedikit pun. Menyadari ada bisnis baru, Dororo pun mengajukan diri untuk membantu Suke bisa melewati penjagaan klan Asakura tanpa ketahuan. Ketika hari sudah malam, para penjaga mulai meninggalkan semak-semak yang hal itu langsung dimanfaatkan oleh ketiganya untuk melewati perbatasan. Namun tiba-tiba saja awan hitam mulai muncul, disusul oleh Shinki roh rubah dengan jumlah yang tidak sedikit.
Kemunculan makhluk penunggu benteng Banmon tidak membuat Yakimaru gentar sedikit pun, di mana pemuda itu mulai melepaskan sarung pedangnya guna bersiap-siap untuk baku hantam. Segera setelah itu, satu persatu roh rubah mulai melesat menandakan kalau pertarungan telah dimulai. Bertarung seorang diri melawan sekumpulan para rubah tentu saja membuat Yakimaru kewalahan sekalipun ia adalah ahli dalam bermain pedang. Menyadari kakaknya tengah dalam kesulitan itu, membuat Dororo akhirnya ikut membantu dengan melempar batu dan hal tersebut cukup mengurangi para rubah. Sementara Suke menyadari ini adalah kesempatan emas untuk ia bertemu keluarganya. Namun, hati nurani miliknya tengah bergejolak antara pergi atau menunggu teman-temannya. Hingga akhirnya, ia pun memilih pergi masuk ke dalam wilayah klan Asakura. Dororo yang memperhatikan kepergian Suke membuatnya kehilangan konsentrasi dan hampir saja terluka jika saja Yakimaru tidak menolongnya. Pemuda itu menyuruh Dororo menyusul Suke dan menyerahkan semua urusan di sini kepadanya. Selepas kepergian Dororo, Yakimaru masih saja baku hantam melawan para rubah yang melakukan gabungan menjadi rubah ekor 9. Meninggalkan Yakimaru, kita bergeser ke sisi lain di mana Tahomaru beserta dua pengawalnya tengah mencari informasi keberadaan Yakimaru. Sayangnya usaha mereka belum membuahkan hasil apapun sampai ketiganya bertemu perempuan yang memiliki masalah mental. Tapi kita harus bergeser lagi kepada Yakimaru. Gabungan yang dilakukan para rubah berhasil menekan Yakimaru, bahkan hampir saja membuat pemuda itu mengalami kekalahan. Meninggalkan Yakimaru yang harus baku hantam, kita bergeser kepada Dororo lagi. Bocah itu tidak bisa menemukan keberadaan Suke, sampai ia pun dikejutkan oleh keberadaan para prajurit klan Asakura yang telah berhasil menangkap Suke. Gabungan yang dilakukan para rubah berhasil menekan Yakimaru, bahkan hampir saja membuat pemuda itu mengalami kekalahan. Untungnya Yakimaru bisa meloloskan diri dari cengkraman sang rubah dengan menggunakan kedua kakinya. Namun keterkejutan muncul ketika sebuah busur panah melesat ke arah mereka yang dilakukan pasukan Daigo. Kedatangan Daigo juga berhasil membuat sang roh rubah memilih pergi. Meninggalkan Yakimaru dan Diego, kita bergeser ke sisi lain di mana Taho yang tertarik dengan perkataan perempuan tersebut yang terus mengatakan anak iblis memaksanya menceritakan apa yang perempuan itu ketahui, hingga terungkaplah sebuah fakta jika perempuan itu adalah salah satu orang yang membantu ibundanya melahirkan Yakimaru. Secara yang bersamaan pula, Aki Usep telah sampai di aula neraka dan alangkah terkejutnya ia ketika merasakan betapa mengerikannya aura yang keluar dari tempat tersebut. Kembali lagi kepada Yakimaru, kedatangan Diego di tempat ini tentu membuat keduanya bertatap muka untuk pertama kalinya setelah belasan tahun lamanya. Namun Diego tidak berekspresi sama sekali, menandakan bahwa apa yang dirinya lakukan pada masa lalu tidak meninggalkan penyesalan sama sekali. Bahkan Bapak Laknat ini memanggil Yakimaru dengan anak iblis. Lalu setelah itu, tanpa ada rasanya iba menyuruh bawahannya membunuh Yakimaru. Mendapati perlakuan itu membuat Yakimaru memilih melarikan diri, bersembunyi di atas pohon menghindari pengejaran pasukan Diego sambil mengingat kata-kata bapaknya yang mengatakan anak iblis. Meninggalkan Yakimaru, kita dibawa kepada Dororo yang saat ini kondisinya sungguh membutuh pertolongan. Bocah itu harus menjadi tawanan klan Asakura, di mana sebelumnya mengejar Suke dan malah bertemu para samurai. Dororo cukup prihatin ketika mengetahui desa tempat tinggal keluarga Suke telah hancur dan hanya meninggalkan puing-puing. Ia mencoba memberi semangat kepada Suke supaya tetap tabah dalam menjalani segala cobaan dan mengikhlaskan kepergian keluarganya. Kata-kata yang diucapkan Dororo itu berhasil membuat salah satu tawanan yang sudah berumur juga ikut berbicara. Di saat itulah tidak sengaja Dororo malah menemukan sebuah lubang yang dia yakini bisa menjadi jalan keluar mereka. Meski mendapati keraguan dari beberapa tawanan, ia tetap melakukannya dan tindakannya itu hampir saja gagal di mana untungnya Suke menahan penjaga tersebut. Alhasil Dororo pun mampu melarikan diri dengan selamat.
Sementara di sisi lain, Taho mendatangi ibundanya guna mencari penjelasan mengenai bayi yang ayahandanya korbankan di masa lalu. Di saat ia sudah mendapatkannya, tiba-tiba saja Diego muncul menjelaskan mengenai situasi yang menjadikan alasan ia melakukan perjanjian. Namun Taho tetap mempertanyakan tindakan ayahandanya yang tetap menjadikan kakaknya tumbal sampai percakapan itu pun harus terpotong oleh kemunculan Yakimaru. Kemunculan Yakimaru membuat tiga orang itu memberikan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang menatapnya penuh kerinduan, kebingungan, dan kebencian. Daigo yang melihat anak pertamanya itu langsung menyuruh para prajurit buat menyerang. Tindakan yang dilakukan Diego sudah menandakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki kasih sayang sedikit pun terhadap Yakimaru meski di dalam diri pemuda itu mengalir darahnya. Mendapati sambutan yang sama sekali tidak menyenangkan membuat Yakimaru akhirnya memilih pergi, namun sebelum bergerak melarikan diri, ia sempat mendengar salah satu dari ketiganya memanggil dirinya. Pelarian yang dilakukan Yakimaru membuat kedua bawahan Taho juga berniat ikut mengejar sebelum diminta berhenti oleh Tahomaru. Akan tetapi, Diego tetap menyuruh keduanya tetap mengejar Yakimaru. Bapak-bapak ini mencoba meyakinkan Taho kalau apa yang dirinya lakukan kepada kakaknya ini untuk mempertahankan wilayah mereka dan rakyat mereka tetap makmur. Namun, jika Taho masih keras kepala dan yakin dengan memilih menyelamatkan kakaknya, maka ia harus pergi ke Aula Neraka dan membatalkan perjanjian itu. Tanpa konsekuensinya, wilayah mereka akan dilanda kehancuran. Sementara itu, Yakimaru memilih mendirikan api unggun di tengah-tengah hutan sambil terus terbayang-bayang dengan perkataan kedua orang tuanya. Di saat pemuda itu tengah melamun, tiba-tiba saja semak-semak di depannya bergerak lalu muncullah Dororo dengan keadaan sedikit oleng. Kembali lagi kepada Taho, kini adik Yakimaru itu berniat mendatangi Aula Neraka sambil memikirkan keputusan apa yang akan dirinya ambil. Di tengah-tengah perjalanan, ketiganya tidak sengaja berpapasan dengan Aki Usep yang baru saja kembali dari Aula Neraka. Melihat sosok Tahomaru, Aki Usep merasa aneh dengan aura yang dimiliki Taho sama persis dengan milik Yakimaru. Sejatinya, Aki memang belum mengetahui kalau mereka adalah kakak beradik. Kini pemuda itu telah sampai di Aula Neraka. Ia sungguh dibuat terkejut dengan banyaknya patung yang terdapat di tempat ini. Namun, ada beberapa patung yang sudah terbelah sekaligus menandakan bahwa perjanjian Tuhan mereka dan para iblis sudah mulai retak. Penyebab semua ini tentu ia ketahui siapa kalau bukan Yakimaru sekaligus kakaknya. Tapi segera setelah itu, tiba-tiba saja muncul energi yang sangat besar bagaikan air bah, memaksa ketiganya untuk keluar hingga membuat pintu aula kembali tertutup rapat. Pemuda itu kembali mencoba membuka pintu sambil teringat akan perkataan ayahandanya. Bergeser ke sisi lain, tepatnya di Benteng Banmon, para prajurit klan Asakura tengah berkumpul siap berperang sambil mengikat para tawanan, salah satunya Suke, untuk dieksekusi. Para prajurit ini tinggal menunggu perintah untuk memulai perang. Mereka mengira pertarungan yang melibatkan Yakimaru dan penunggu Benteng Banmon tempo hari membuat makhluk itu telah mati, sehingga membuat klan Asakura mulai mengibarkan bendera perang tanpa adanya keraguan. Mereka yakin penunggu Benteng Banmon tidak akan muncul di medan perang lagi. Sementara itu, Dororo dan Yakimaru yang baru saja tiba berniat menyelamatkan Suke harus dikejutkan oleh kemunculan Shinki, makhluk penunggu Benteng Banmon. Kemunculan makhluk tersebut membuat pemuda itu harus bergerak cepat menuju medan perang disebabkan keselamatan Suke tengah dipertaruhkan. Tidak beda jauh dengan kondisi Yakimaru, para prajurit juga harus dikejutkan oleh keberadaan Shinki yang mereka semua kira telah musnah. Namun yang harus banyak dirugikan yaitu pihak Asakura karena prajuritnya lah yang paling banyak menjadi korban. Di saat semua orang menaruh kekhawatiran terhadap kemunculan Shinki, Dororo dan Yakimaru muncul memperlihatkan batang hidungnya di tengah-tengah kekacauan tersebut. Kemunculan keduanya di tempat ini membuat salah seorang prajurit berteriak ketakutan sambil mengatakan kalau ia hanya mengikuti perintah.
Teriakan tersebut mengundang tatapan semua orang termasuk Doro dan Yakimaru yang langsung mengenali sosok tersebut sebagai pembunuh Mio. Yakimaru yang tadinya bersikap tenang seketika berubah mengerikan dengan berniat membunuh orang tersebut sebelum pergerakannya ditahan oleh Dororo yang tidak ingin melihat kakaknya itu berubah brutal mendebas semua orang. Pemuda itu baru saja dipastikan tenang dan mampu kembali mengendalikan dirinya ketika menyadari keberadaan Taho sambil berkata kalau mereka berdua adalah kakak beradik. Mendengar ucapan yang dilontarkan Taho tentu saja membuat Dororo sangat gembira sebelum berubah tidak menyangka ketika pemuda yang mengaku adik Yakimaru itu berkata kalau ia telah memilih jalannya sendiri yaitu membunuh kakaknya demi menjaga rakyatnya tetap makmur. Daigo sangat gembira ketika mendengar keputusan yang diambil anak keduanya sama dengan jalan yang dirinya ambil. Namun pemikirannya itu harus tertahan oleh pertarungan kakak beradik yang telah dimulai. Dororo tengah-tengah berusaha melepaskan ikatan yang melitsuke, malah harus dikejutkan oleh kemunculan para Shinki yang bergabung menjadi Kurama. Bocah tersebut sangat panik hingga berteriak meminta tolong kepada Yakimaru yang saat ini tengah baku hantam. Yakimaru yang mendengar teriakan dari Dororo dengan cepat menyelesaikan pertarungannya dengan berhasil melukai salah satu mata kanan Tahomaru yang membuat sebelah mata adiknya itu harus berdarah-darah. Yada, Aniki! Yakimaru berlari tergesa-gesa ke arah Dororo hingga membuatnya harus kembali baku hantam. Beruntungnya, ia mampu mengalahkan para Shinki yang langsung terisap oleh benteng Banmon. Kejadian itu membuat semua orang hanya mampu terdiam. Di saat semua orang terjebak dalam kesunyian, tiba-tiba saja Ibu Dororo dan Yakimaru muncul yang berhasil membuat semua orang terkejut. Kehadirannya untuk meminta maaf atas segala yang mereka lakukan terhadapnya di masa lalu. Ia meminta pengampunan kepada Yakimaru dan tidak akan membiarkannya menahan kesakitan seorang diri lagi. Sudah cukup baginya selama belasan tahun ini hanya bisa berdiam diri tanpa mampu berbuat apapun demi anak pertamanya. Di mana ibu dua anak itu berniat mengorbankan dirinya juga dengan cara menusuk menggunakan bilah pisau yang dirinya bawa. Tindakan yang dilakukan ibunya itu berhasil membuat semua orang terkejut, tak terkecuali Yakimaru. Pemuda itu melihat patung yang selalu ibunya sembah mengeluarkan aura hijau dan tak lama dari itu benteng Banmon juga ikut bereaksi. Runtuhnya benteng Banmon membuat semua orang memutuskan undur diri, tak terkecuali Daigo yang memerintahkan semua bawahannya buat kembali pulang, tapi tak lupa menyuruh bawahannya membawa sang istri, sambil terus menyalahkan Yakimaru atas semua kejadian hari ini. Setelah semua orang meninggalkan perbatasan, Aki Usep yang sedari tadi memperhatikan pertengkaran keluarga itu akhirnya bisa keluar dari persembunyiannya dan memperhatikan patung yang dibawa Oku atau Ibu Yakimaru dan Tahomaru.